Oke, Cynthia. Romo? Yo. Iya, Romo. Romo, apakah saya salah, Romo? Saya mau bertanya. Ada seorang pendeta singkat cerita, dia mengeklaim suka mengadakan mujizat pengusiran setan dan juga ngeklaim melakukan mujizat kesembuhan. Dan yang dipakai itu adalah apa? Ayat Markus 16, 17 sampai 18. Ya kan, Romo? Ya, tapi itu kan Lalu baca dulu ayat itu sendiri ya, dulu. Tapi itu kan Yesus bilang kepada para rasul, bukan kepada dia. nah itu Romo, langsung saya langsung komen Romo, dan mohon maaf Pak Pendeta, itu kuasa yang diberikan Tuhan Yesus untuk para rasul. Apakah Anda ada kuasa untuk meneruskan kuasa yang diberikan untuk para rasul? Dan syarat perutusan mereka semua harus ditabiskan. Siapa yang mentabiskan Anda? Lalu saya langsung dijawab seperti ini Romo. Matius 7 1 sampai 5 itu cocok buat Anda. Dia bilang Matius 7 1 sampai 5. 5. Lalu engkau balas lagi, pendeta, Matius 7 15 21 sampai 23. Apalagi Berapa 21 sampai Romo? 23. Matius 7 berapa Romo? Matius 7 ayat 15 tentang guru-guru palsu, nabi palsu. Pekerjaan nabi palsu itu 15 ada sampai di berapa mana? Romo? Iya, iya. Ini Matius 7 Oke, oke. 15, ayat 21 sampai 23. Kalau dia mau pakai Matius 7 ke engkau, kau pakai Matius 7 juga ke dia. Selesai. Iya Romo, siap Romo. Nggak terakhir nggak bisa jawab Romo, karena saya cuman bilang kalau ada satu aja kata-kata pendeta di kitab suci, saya siap dibaptis Protestan. Engkau pakai lagi. Oke, Berto, Romo, kalau mau tanya. Jadi dia pakai Matius 7, engkau pakai Matius 7 untuk dia juga, tetapi ayat 21 sampai 23. Tidak ya, semua orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak-Nya. Ayat 22. Tetapi pada hari penghakiman, banyak orang yang mengatakan, Tuhan, kami bernubuat atas nama-Mu. Kami menyembuhkan atas nama-Mu. Kami mengusir setan atas nama-Mu. Apa kata Tuhan? Hanyalah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, hai pembuat kejahatan. Aduh. Oke, tadi ada yang mau tanya di bawah. Berto Romo. Bisa mengerti, Cynthia? Jadi engkau perang ayat dengan Paham Romo. pendeta. Intinya iya, karena saya kan Intinya sudah catat begini. semua ayat kan Romo. Intinya, yang mempunyai karunia-karunia seperti itu harus ditetapkan oleh gereja. 1 Korintus 12 ayat 28. Jackson, engkau ada kitab suci di situ. Di dalam gerejanya Allah menentukan beberapa orang untuk ini. Jangan kau tentukan kau sendiri. Kau dapat dari mana? 1 Korintus berapa Pak Tarjan? 12:28. Oke. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin dan berkata-kata dalam bahasa roh. Cynthia, bagaimana kuasa itu diteruskan kalau tidak ada suksesi? Kuasa itu diteruskan melalui pemberian kuasa itu diteruskan melalui penumpangan tangan para rasul. Karena itu Simon Mago juga mau beli di dalam Kisah 8 ayat 18. Simon Mago tahu bahwa pemberian kuasa itu yaitu melalui. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Lanjut. Engkau tidak mendapat bagian dalam hal ini. Engkau lanjut sedikit.
tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, Cukup, sebab James. hatimu. James, itu pernyataan penting dari Petrus. Tidak mendapat bagian dan hakmu dalam perkara ini. Karena itu diberikan dalam proses suksesi apostolik. Makanya karunia-karunia itu diberikan, yang kita lihat bahwa beberapa orang mempunyai karunia menyembuhkan, berbahasa roh, memimpin, tetapi ditetapkan oleh siapa? Oleh gereja. Pendeta itu menetapkan dirinya sendiri sebagai yang mempunyai karunia, kan, Cynthia? Merasa diurapi Roh Tunjukkan di Kudus dalam dan satu panggil ayat dalam untuk kitab suci melayani. bahwa setiap orang, tunjukkan dalam satu ayat dalam kitab suci bahwa semua orang mengatakan saya bisa menyembuhkan. Di mana? Yuk. Yuk. Halo. Tonton jangan lupa tap-tap layar ya, kalau ada love ordernya juga boleh ya, supaya live-nya Romo FYP ya. Jadi banyak orang-orang yang tercerahkan. Siap Bang. Salam kenal Cici. Oke, ada yang mau datang ini. Benar. Pasang TV jadi. Oke, lanjut saya dengar ya, teman-teman. Sedikit menindaklanjuti dari Kak Sintiul ya. 1 Korintus 12 ayat 28. Di sini kan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Berarti ini juga termasuk ini ya, yang di luar yang dari ketiga ini, Romo. Putus tadi Om, suaranya di tengah-tengah Om. Ya, selanjutnya ini mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan dan ini melayani, memimpin dan berkata-kata dalam bahasa roh ini, gereja juga yang menetapkan, Romo. Di Om Lang tadi Romo mengatakan demikian. Iya, karena ingat Matias kan dalam pergantian itu Yesus sudah naik ke surga. Lalu siapa yang harus berdiri untuk pergantian Matias? Jadi kalau mereka itu yang berbahasa roh, menyembuhkan itu, Romo, memimpin itu siapa yang menetapkan mereka itu, Romo, yang mengadakan mujizat itu? Ini jadi persoalan juga karena waktu pentabisannya Barnabas dan Paulus diletakkan penumpangan tangan oleh gereja. Bantu dulu dong, James. Kisah 13 ayat 1 sampai 3 lah. Ya. Pada waktu di dalam gereja di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon dari Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manechem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Halo, Bater? Wah. Suara saya kedengaran nggak? Halo? Iya. Saya Benar Bang. lagi ini. Oke, lagi ada mau datang pasang ini internet dan ruang TV, jadi harus bantu dulu. Saya dengar. Oke. Teman-teman dengar nggak? Bater? Romo. Oke, Benar, ya Romo. lanjut. Ada mau komen apa saya silakan, oke? Yo, mungkin saya tidak bisa komentar, Romo. tetapi saya dengar. Romo, saya kan menyatakan suatu argumen bahwa alasan bahwa imam itu hidup selibat itu kan Romo pernah jelaskan di Wahyu 14:3 sampai 4 kan Romo. Nah, teman saya tuh bilang, mana buktinya itu ditujukan untuk para Romo gitu. Itu Wahyu. Kenapa kamu bisa asal mengartikan itu ayat untuk Romo gitu? Jawabnya gimana ya Romo? Iya, yang mereka yang menyerahkan dirinya murni tanpa bercacat, ya karena untuk itu. Karena nanti ada 1 Korintus 7, Paulus bilang saya mau semua orang seperti saya tidak kawin. Dan Yesus
di dalam Matius katakan ada yang tidak kawin karena kerajaan Allah. Terus berapa tadi Romo? Bab 7. Alang, engkau bantu dulu di 7 selanjutnya. Aku mau semua orang sama seperti saya, tidak kawin. Dari 1 Matius Korintus dulu. 7 dari ayat Dari berapa Matius Romo? dulu. Ah, Dari Matius Jackson, dulu aja, baca Romo. dari Matius dulu. Oke. Kalian sudah Iya, tahu semua oke. nih. Saya lagi sibuk nih. Oke. Oke, dari Matius 19 ayatnya yang ke-21 itu dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergi jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kemudian di ayatnya yang selanjutnya, sebentar, salah ya, sebentar. Saya salah baca nih, sebentar. Itu 19:21 ya. Bentar ya. Oh iya, kita baca ya. Sorry. Nanti bisa dilanjut sama sama Bang Elang ya, sama Ulang. Oke. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Satu Korintus tadi, Korintus bab 7 tadi. 1 Korintus berapa Om Elang? Om Elang. Tidur dia. Enggak apa tadi, enggak cepat. 1 Korintus 7 ayat berapa tadi? Saya pun Iya, saya juga nggak tahu tentang perkawinan itu. Itu 1 Korintus 7 ayat 32. silakan Kak Sintul. Korintus 7 ayat yang ke-32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Oh ya, ini sangat jelas ini Om, tadi harusnya saya pakai ayat ini Om. Iya. Cici, 1 Korintus 7 ayat 8 itu masih sama. 1 Korintus 7 ayat ke-8. Oke. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti itu. Oke. Seperti aku. Seperti aku ya. Nih. Ada orang Kasih. yang tidak. Iya, Oh, lagi cacat. Iya, lagi catat ya. iya. Siapin bahan ini. Dan kelanjutannya Cici itu kan Iya, silakan ya. Jangan marah ya. Saya ini kesana sini nggak dengar. Silakan, Jackson bantu dulu. Oke. siapa Tem? Itu kan tadi narasinya Rasul Paulus kan, lalu pasti pertanyaan lanjutan dari teman-teman Protestan begini. Itu kan hanya narasi Rasul Paulus, tidak ada kewajiban di situ dan ketetapan gitu kan. Jawabannya di 1 Korintus 7 ayat 17. Cici. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang yang hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua gereja. Jedar. Jadi itu merupakan ketetapan bahwa seorang imam itu tidak menikah. Seperti apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul Paulus di ayat 17. Itu kan perikopnya kan hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Jadi kan Rasul Paulus ini kan dipanggil oleh Kristus dan diutus oleh Kristus itu menjadi seorang rasul untuk kemudian mewartakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi yang dalam tataran Rasul Paulus sebagai seorang imam. Maka dengan demikian Rasul Paulus juga mengkonfirmasi bahwa keadaan dan dalam kondisi memilih untuk tidak menikah karena kerajaan Allah itu merupakan suatu ketetapan yang kemudian telah dilakukan
oleh Rasul Paulus itu sendiri. Makanya kan tadi dia menegaskan di dalam 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua gereja. Siap, siap, siap. Apa namanya? Inilah kekurangan dari teman-teman kita denominasi, teman-teman, karena memang tidak ada magisterium yang sifatnya itu mengikat, yang berotoritas untuk menentukan suatu ajaran yang benar dan tidak benar gitu kan. Jadi kitab suci ini dijadikan alat untuk kemudian mendukung pengajaran-pengajaran yang latar belakangnya sebenarnya pengajaran yang tidak benar. Makanya mereka Ya itu Bang, menjadi Tuhan. suka tafsirnya ditafsirkan sendiri. Kalau kita romo-romo kan selalu hanya pakai ayat dan mereka tidak menafsir bahwa apa yang tertulis di Alkitab ya sudah itu kita mengerti, kita pahami, bukan asal ditafsirkan seenaknya sendiri kan. Cici, itu gini Cici. Kalau Cici berdialog dengan mereka, kemudian mereka mengatakan seperti ini. Jadi mereka tuh biasanya mengambil satu ayat yang kemudian sifatnya itu sebenarnya tidak fundamental mendukung narasi mereka, tetapi mereka tafsirkan bebas. Nah, Cici pernah bertanya nggak? Kamu mendapatkan kesimpulan dan tafsiran dari ayat itu dari mana gitu? Cici pernah tanya demikian nggak? Ya tadi saya sempat ekstrim ya, saya bilang, kamu bilang yang penting Tuhan Yesus, yang penting ajarannya. Nah ajarannya itu kan diambil dari Alkitab. Nah apakah kamu tahu bahwa Alkitab sendiri itu yang mengkanonkan itu adalah gereja Katolik mula-mula? Kamu ambil, kamu jadikan aliranmu sendiri. Kalau kamu mau ambil dan kamu jadikan aliran sendiri, buatlah kitab suci sendiri. Saya langsung bilang seperti itu sama mereka tadi. Oke. Mereka tuh kan biasanya mengatakan bahwa kitab Ikut Tuhan Yesus, bagi saya Kristen atau Katolik itu sama. Yang penting itu percaya Tuhan Yesus. Mereka selalu bernalar seperti itu. Matius 7 ayat 21, Cici. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapa di surga supaya mendapatkan keselamatan? Yohanes 6 ayat 40, ke 53. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayatnya yang ke-50. Yohanes 6 berapa tadi? Yohanes 6 berapa Bang? Yohanes 6 bab 40, Ya. loncat ke ayatnya yang ke-50. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Ya kan? Lalu loncat ke ayatnya yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi syarat agar kemudian mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal apa teman-teman? Harus benar-benar makan daging dan benar-benar minum darahnya Yesus. Nah pertanyaannya untuk teman-teman Protestan, apakah mereka meyakini bahwa hosti dan anggur itu merupakan tubuh dan darah Kristus pada saat perjamuan kudus mereka? Kalau mereka mengatakan itu hanya simbol, Mereka kekeh meyakini itu tubuh dan darah Kristus. Saya sampai bilang, oke, kamu tanya pendeta kamu, apakah itu hanya sebuah simbol ataukah itu benar-benar tubuh dan darah? Karena kalau itu tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya, harus ada yang namanya transubstansi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh imam di dalam ekaristi. Langsung saya tembak gitu. jadi kesimpulannya Cici, kalau ingin mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal harus percaya bahwa pada saat perjamuan kudus atau perayaan ekaristi, hosti dan anggur itu merupakan tubuh dan darah Kristus sungguh-sungguh. Kalau mereka menyatakan itu hanya simbol, maka apa kata Yesus? Kamu tidak akan selamat. Jadi gini, sebenarnya ketidakpercayaan teman-teman kita dari Protestan itu sama dengan apa yang kemudian disampaikan oleh orang-orang Yahudi.
Makanya kita akan dejavu tuh. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-40. Kan Yesus mengatakan seperti ini. Sebab inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu di ayat 41 apa katanya orang Yahudi? Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus. Karena ia mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka begini, bukankah ini Yesus anak Yusuf? Yang ibu bapaknya kita kenal, bagaimana dia dapat berkata bahwa aku telah turun dari surga? Ya kan? Lalu Yesus mengatakan seperti ini nih. Akulah roti hidup yang nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang aku berikan untuk hidup dunia. Jadi gini teman-teman, argumentasinya orang Yahudi ini sama dengan Protestan. Apa katanya orang Yahudi di ayat 52? Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, sama seperti narasinya teman-teman Protestan. Wah, berarti orang Katolik kanibal. Orang Katolik sudah menyimpang dari ajaran. Ya enggak? Kita jadi dejavu kan? Ternyata orang Yahudi juga di abad pertama sempat tidak percaya dengan perkataan Yesus bahwa Yesus dapat memberikan dagingnya untuk dimakan. Narasi dan kepercayaan orang-orang Yahudi yang kontra dengan Yesus di abad pertama 2000 tahun yang lalu itu diulangi lagi oleh teman-teman kita Protestan dengan mengatakan bahwa tubuh dan darah Kristus pada saat perayaan Ekaristi itu hanya simbol. Karena tidak mungkin kita benar-benar makan daging dan benar-benar minum darah. Itu tidak mungkin. Lalu apa kata Yesus? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, ini kepada orang-orang yang tidak percaya teman-teman, bahwa hosti itu benar-benar tubuh dan anggur itu benar-benar darah Kristus. Apa kata Yesus kepada mereka? Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya, kata mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sesudah mendengarkan semua itu, ayat 60, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, orang-orang Protestan kan tidak sanggup mendengarkannya. Tidak mungkin kita makan dagingnya Yesus, itu mustahil. Apa kata Yesus? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, seraya berkata kepada mereka, adakah perkataanku ini mengguncangkan imanmu? Seperti dejavu kan teman-teman Protestan mengatakan, orang Katolik kanibal. Iman macam apa ini bisa makan dagingnya Yesus? Apa kata Yesus? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh Allah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu tidak ada yang percaya. Cedar. Makanya katanya Santo Ignatius dari Antioquia. Cici pernah dengar? Bang James, suaranya putus. Ini kedengaran Cici? Di sini jelas Kak, mungkin Kakak punya jaringan. Di sini jelas Jackson ngomong nggak pernah putus. Oke. Mereka bingung pasti jawabnya. Karena gini, Cece kenal Santo Ignatius, Ce? Dari Antioquia? Teman-teman kenal ya? Kurang. Yang nggak kenal saya. Kenal sih Jadi- enggak Jackson, tapi tahu. lanjut. Jadi Santo Ignatius dari Antioquia itu, Ce, merupakan murid dari Rasul Yohanes. Nah, Santo Ignatius dari Antioquia itu menjadi seorang uskup ketiga di Antioquia yang langsung ditahbiskan oleh Rasul Petrus sebagai primus inter pares. Nah, Santo Ignatius ini, Ce, itu hidupnya sezaman dengan Tuhan Yesus. Sezaman. Cece pernah buka di dalam Injil Markus. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah menghalang-halangi anak ini, sebab ialah yang empunya kerajaan surga. Pernah dengar saya ayatnya. Oke, kita baca ya.
Oke, kita buka. Kita buka di dalam Injil Markus Injil Matius bab 19 ayat 14. Dikatakan demikian. Kita buka ya, Matius bab 19 ayat 14. Jadi kita pakai kitab suci dan pakai tradisi suci. Lalu orang-orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-murid memarahi orang-orang itu. Jadi ceritanya murid-murid Yesus ini menghalang-halangi anak itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Ya kan? Sebab orang-orang inilah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, kemudian berangkat ke situ. Cece tahu nggak anak kecil yang kemudian digendong dan diberkati oleh Tuhan Yesus? Salah satunya siapa? Cece tahu nggak? Santo Ignatius menurut tradisi lisan gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Nah kita lihat. Jadi gereja Katolik Timur itu punya yang namanya teologis di dalam lukisan atau ikon. Jadi kita lihatkan teman-teman ikon dari Santo Ignatius yang digendong bahkan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita lihat ya. Ini teman-teman Protestan ini nggak tahu ini karena tidak tertulis secara literally yang mengatakan demikian. Teman-teman perhatikan. Jadi gereja Katolik itu menggunakan ikon itu sebagai sarana untuk memperkenalkan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Salah satunya Tuhan Yesus, Perawan Maria, Santo dan Santa, termasuk Ignatius salah satunya. Oke, kita bukakan teman-teman. Jadi saya tunjukkan lukisan dari Santo Ignatius. Nah, ini Kak. Jadi Ignatius ini itu merupakan seorang anak kecil yang langsung diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius mana tadi ya? Matius bab 19 ayat 14. Menurut tradisi lisan gereja Katolik dan gereja Ortodoks, anak itu salah satunya adalah Santo Ignatius yang kemudian bertemu dan sezaman dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang kemudian dikatakan oleh Santo Ignatius tentang Ekaristi? Kita buka surat yang ditulis oleh Santo Ignatius kepada gereja di Roma. Kita lihat ya. Sebentar. Kita buka. Ini laptop saya nih gangguan teman-teman. Nah kita lihat teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Ignatius kepada gereja di Roma. Jadi Santo Ignatius itu teman-teman, saya ulangin ya. Santo Ignatius itu merupakan seorang uskup ketiga yang kemudian ditahbiskan langsung oleh Rasul Petrus. Ya. Dan Santo Ignatius itu dijuluki Theoporos. Kak Cynthia, C. Cynthia. Theoporos itu dalam bahasa Yunani yang artinya pemanggul Allah. Orang yang kemudian hidupnya itu berkenan di hadirat Allah. Apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius teman-teman di dalam suratnya kepada gereja di Roma? Kita lihat di sini ya. Apa yang beliau katakan tentang Ekaristi? Sebentar. Jadi memang sejarah gereja itu menyatakan bahwa hosti dan anggur yang telah dikonsekrasi itu bukan hanya simbol. Kita lihat surat kepada gereja di Roma sebentar ya. Teman-teman bisa buka di dalam New Advent. Jadi kalau misalkan diskusi dengan teman-teman Protestan, itu jangan hanya kitab suci. Jadi kita tunjukkan sejarah gereja supaya mereka tertampar bolak-balik, ya kan? Dia tanya gini, Bang James. Kan saya bilang sola scriptura. Jadi dia tuh setuju semua loh. Kan saya bilang sola fide hanya iman. Benar itu memang hanya iman. Hanya karena sola gratia, hanya karena kasih karunia. Benar memang. Sola scriptura, hanya kitab suci. Benar memang kitab suci. Mau belajar dari mana lagi? Harusnya kan ada magisterium kan. Betul, Benar ya? betul. Om? Betul banget, betul Saya banget. saya bisa sangat gamblang menjawab yang sola fide sama sola gratia. Tapi yang sola scriptura ini, saya tadi cuma bisa jawab. Buktinya kamu sendiri melawan sola scriptura itu sendiri. Banyak ajaran di dalam kitab suci yang kamu tentang sendiri. Bagaimana kamu bisa menyatakan sola scriptura itu adalah yang benar? Saya bilang gitu sih. Nah, begini nih, ini menarik sekali Cah ya. Tapi sebelum ke situ teman-teman kita lihat apa yang kemudian dikatakan oleh Santo Ignatius kepada gereja di Roma. Ini juga membantah tuduhannya orang-orang di luar Katolik mengatakan bahwa gereja Roma itu baru ada itu di abad keempat. No, surat ini ditulis nih di abad pertama sampai abad kedua. Apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius teman-teman tentang hosti? Perhatikan di sini ya, kita baca.
Teman-teman bisa buka di New Advent. Mana itu Jackson, di mana itu? New Advent, Kak Maria. Oke. Buka di New Advent, tulis kata kuncinya surat yang ditulis oleh Santo Ignatius kepada gereja di Roma. Nanti muncul. Nah, teman-teman perhatikan apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius. Aku menginginkan roti Allah, roti surgawi, roti kehidupan, yaitu daging. Dia tidak mengatakan yaitu simbol daging, enggak. Yaitu daging. Yesus Kristus anak Allah yang kemudian menjadi keturunan Daud dan Abraham. Dan aku menginginkan minuman Allah, yaitu darahnya, yang adalah kasih yang tidak fana dan kehidupan yang kekal. Nah, perkataan Santo Ignatius ini teman-teman mendasar sesuai yang dikatakan oleh Yesus tadi di dalam Yohanes 6 ya, ayatnya yang ke-53. Apa katanya Tuhan Yesus kepada orang-orang di situ? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Santo Ignatius yang merupakan murid dari Rasul Yohanes, teman-teman. Ya, seorang uskup ketiga di Antioquia yang ditahbiskan langsung oleh Petrus sebagai primus inter pares, Matius 16:18-19, mengatakan apa? Bahwa hosti yang telah dikonsekrasi benar-benar dagingnya Yesus dan darah pada saat perayaan Ekaristi, anggur pada saat perayaan Ekaristi, benar-benar darahnya Kristus. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, kamu lebih percaya dengan perkataan pendeta yang tidak sezaman dengan Yesus, ya, yang tidak pernah melihat Yesus, yang tidak bersanad pengajarannya, yang tidak pernah ditabiskan langsung oleh para rasul, atau kamu lebih percaya dengan perkataannya orang yang sezaman dengan Yesus, yang kemudian menjadi murid dari rasul yang merupakan murid Yesus? Pertanyaan yang mendasar. Yang kedua, Cina itu. Tiul, panggil aja Tiul. Oke. Ceyul yang kedua. Teman-teman mengatakan selalu bahwa sola scriptura, ya, apa-apa itu harus berlandaskan kitab suci. Tahu nggak? Sola scriptura itu, teman-teman, sudah ditentang langsung oleh Yesus. Coba Cece buka di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-38. Coba dibaca di situ. Sebentar ya, saya lupa itu. Yohanes 5 Yohanes 5 39, 38. 39, Jack. Oh, 39. Oke. Dikatakan demikian. Kamu Saya baca menyelidiki. Oh, silakan Cici. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini nggak pernah saya baca ini. Iya, ini harus saya catat ini. Mereka kan Jadi data mengatakan baru begini. ini. Mereka kan mengatakan begini. Otoritas tertinggi untuk menentukan kebenaran adalah kitab suci. Mereka mengkawin-kawinkan ayat untuk membenarkan doktrin mereka sampai melupakan ajaran dari Yesus Kristus. Apa katanya Yesus? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa oleh kitab suci ini kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Pertanyaannya Jackson, bagaimana cara memperoleh hidup itu? Cece? Kasih tamparkan Yohanes 6 ayat 53 yang tadi, Ce. Apa kata Yesus? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan kamu tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Cedar. Ayat berapa tadi? 53, kemudian 55. Oke. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Lalu mereka mengatakan bahwa itu hanya simbol. Apa kata Yesus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa tidak makan dan tidak minum daging dan darahku, apa kata Yesus?
tidak akan mempunyai hidup. Perayaan Ekaristi merupakan nafas dari orang percaya dan menjadi pengingat kita kepada Allah. Cece coba buka Bilangan 10:10 coba. Bilangan 10. Dan ini setahu saya gereja itu kan lahir dulu sebelum kitab suci kan Bang ya? Yes, coba buka Cece Lukas 1 ayat 1 Ce. Kalau nggak percaya. Lukas 1 ayat 1. Pendahuluan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh Stop. mereka. Yang disampaikan itu tertulis atau lisan? Lisan. Lisan, lanjut. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Stop. Oh, ya udah jelas banget ini. Membukukan itu tertulis atau lisan, Ce? Tertulis. Tertulis berarti duluan tradisi lisan baru tradisi tertulis kitab suci. Tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15 Ce, coba dibaca. Oke Mama. 2 Tesalonika 3 ayat ke 2 Tesalonika 2 ayat 15. Oh, sorry. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Lisan dulu baru tertulis. Dalam bahasa Saya- Yunani paradosis. Saya harus tradisi. follow kamu ini. Nanti kalau saya butuh info saya DM kamu ini ya. Ya Bang James ya. Boleh Ce. Lalu setelah itu Ce, coba dibuka lagi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini membantah orang-orang yang mengatakan kitab suci itu merupakan kebenaran yang mutlak, satu-satunya standar kebenaran. Pertanyaannya, sebelum ada kitab suci, apakah para rasul dan gereja tidak berada dalam kebenaran? 1 Yohanes 1 ayat berapa? Ayat 1 sampai 2. Oke. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Oke. Yang telah kami dengar tertulis atau lisan? Lisan jelas. Lisan, lanjut. Yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Cedar. Baru dituliskan. Oke, Jadi lisan baru terlebih tahu dahulu saya. toh? Mm-mm. Tanya, apakah duluan gereja daripada kitab suci? Tentunya duluan gereja. Matius 16, 18 sampai 19 toh? Nah, silakan. Jackson. Oke. Jackson, kalau engkau ambil dari Yohanes 1 ayat 1, yang kami raba, yang kami itulah yang kami tuliskan tentang firman Tuhan, firman hidup. Engkau harus bawa ke Yohanes 21 ayat 25 dulu. Siap-siap. Bahwa yang Yohanes. kami raba, yang kami lihat itu tidak semua bisa ditulis, oke? Oke, siap Pater. Oke, menarik nih. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu Yohanes 21 ayat ke berapa? 25. Oke. Begini, mereka itu kan mengatakan yang penting Yesus, gereja itu nomor 2, betul nggak, C? Iya. Tadi juga seperti itu semua jawabannya. Yang penting saya percaya Ci. Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Cici buka Efesus 1 ayat 22 dan 23. Coba dibaca di situ. Yesus 1 ayat 22 ya. Dan 23. Oke.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua. Ya. Cynthia ganti jemaat dengan gereja, kalau tidak nanti tidak kena. Oke, maaf Romo. Oke, Romo. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jedar. Gereja nomor 1. Dikatakan apa tadi? Gereja sebagai tubuh kepenuhan Kristus yang adalah kepala, betul? Jadi kalau misalkan dia mengatakan bahwa yang penting Yesus, gereja nomor 2, maka secara tidak langsung dia memutilasi Yesus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya, betul? Kalau dia berani mengatakan di luar Yesus tidak ada keselamatan sebagai kepala dari gereja, maka dia juga harus mengatakan di luar dari gereja sebagai tubuhnya Yesus tidak ada keselamatan. Betul nggak? Makanya Santo Cyprianus dari Kartago mengatakan apa? Extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Kenapa demikian? Karena gereja adalah tubuh Kristus yang adalah kepala. Di luar persekutuan gereja Roma tidak ada gereja yang sejati. Pertanyaannya, kenapa gereja itu begitu penting? Apakah gereja itu kudus atau tidak? Betul nggak? Yes. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Coba dibaca. Ayat ke 26-27 ya. Oke. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Kenapa Jackson turun? Kenapa dia kena report kah? Apa dia Terputus kayaknya Maria, nggak ada. dia turun dia itu. Mana aku jambak lagi dia, di mana dia?